Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah Rumah Sakit Angker. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama Enlaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, siapkan earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan audio yang lebih baik. Dan jangan lupa siapkan cemilan kalian dan juga posisi ternyaman kalian dalam mendengarkan cerita ini, karena cerita ini lumayan agak panjang. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Suara telepon berdering dari saku celana. Niko pun mengambil teleponnya yang ada di dalam saku celananya. Saat itu Niko sedang mengendarai sepeda motornya saat menuju ke perjalanan ke kantornya. Untuk mengangkat teleponnya, Niko terhenti sejenak di pinggir jalan. Halo, assalamualaikum. Suara dari balik telepon. Iya, halo, waalaikumsalam. Karena telepon yang masuk ke dalam HP-nya Niko ini hanya nomor saja, tidak ada namanya tertera. Niko, ini Om Hendrik. Oh, Om Hendrik, ada apa Om? Om Hendrik ini adalah adik dari ibunya Niko yang tinggal di kota lain. Oh iya, ada apa Om? Nomornya ganti ya Om, ucap Niko. Iya Nik, ini Om minta tolong sama kamu, boleh nggak? Tante Dewi sedang sakit di rumah sakit, tapi tidak ada yang jaga. Karena Om harus kerja keluar kota, kamu mau nggak jagain Tante untuk beberapa hari? Ucap Om Hendrik. Oh gitu ya Om, emangnya Tante sakit apa Om? Sakit DBD nih, harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Oh ya sudah Om, aku cari waktu dulu dan minta cuti. Iya Nik, tapi kalau bisa secepatnya ya. Niko pun mengakhiri teleponnya dan melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke kantornya. Niko bekerja di sebuah kantor yang berada di ibu kota. Dia merantau sendiri di ibu kota. Sudah sekitar 2 tahun Niko bekerja di kantor tersebut. Sedangkan Om Hendrik dan Tante Dewi tinggal di kota lain. Karena Om Hendrik mendapatkan pindah tugas dari kantornya, maka dari itu Om Hendrik dan Tante Dewi hanya tinggal berdua di kota tersebut. Kedua orang tuanya atau mertuanya tidak bisa menemani Tante Dewi, entah apa alasannya. Makanya Om Hendrik meminta bantuan kepada Niko untuk menjaga istrinya Om Hendrik yang sedang sakit. Ibunya Niko dan Bude yang lain juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, jadi tidak bisa untuk menjaga Tante Dewi. Hari itu Niko bekerja dan ternyata Niko mendapatkan lemburan sampai larut malam. Karena tugasnya masih menumpuk dan harus selesai malam itu juga, besoknya berkas tersebut harus dikumpulkan. Niko berusaha menyelesaikan tugasnya itu supaya bisa cepat sampai di rumah. Walaupun dengan keadaan mata yang sudah mengantuk, tapi untuk mengusir rasa lelahnya, Niko memesan secangkir kopi kepada Obi. Singkat ceritanya, sekitar pukul 9 malam, akhirnya tugasnya Niko sudah selesai dan Niko pun segera untuk pulang beristirahat. Dengan tubuh yang sudah lelah, lemas, mengantuk, Niko mengendarai motornya menuju ke kosannya, berharap segera merebahkan badannya. Sekitar 20 menit akhirnya Niko sampai juga di tempat kosannya. Niko pada kala itu langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya yang sudah lengket selama seharian bekerja dengan menggunakan air hangat. Niko malam itu masih memikirkan bagaimana caranya bilang cuti kepada atasannya. Karena sudah tidak tertahan lagi rasa kantuknya, akhirnya Niko terlelap tidurnya. Tiba-tiba terdengar dering ponselnya Niko yang ada di samping kasurnya. Niko pun langsung terbangun saat mendengar suara dering ponselnya tersebut. Dengan mata yang masih tertutup, Niko mengucuk kedua matanya dan menatap ke arah ponselnya. Saat dilihat ternyata telepon masuk dari Om Hendrik. Assalamualaikum Nik, maaf ganggu, gimana nih keputusannya? Tanya Om Hendrik. Waalaikumsalam Om, besok saja Om, aku capek banget nih mau tidur. Tadi habis lembur soalnya, besok aku akan tanya sama atasan boleh cuti atau tidak. Oh gitu ya, sudah nanti Om tunggu besok ya, jawabnya.
Niko pun mengakhiri ponselnya, lalu melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya Niko berangkat bekerja kembali, dan pagi ini Niko akan langsung meminta izin cuti kepada atasannya, dan menggunakan motornya, Niko pergi ke kantor seperti biasanya. Jalanan pagi ini menuju ke kota ataupun ke kantor tiba-tiba saja macet tidak seperti biasanya, yang membuat Niko sedikit resah karena takut terlambat datang ke kantornya. Ternyata di depan jalan yang ada di situ, ada yang mengalami kecelakaan, yang membuat jalanan macet total. Ada pihak kepolisian yang mengatur lalu lintas dan juga ada yang menangani kecelakaan tersebut. Sebuah mobil ringsek karena tertabrak truk tronton yang besar. Niko pun berusaha menyalip dengan motornya supaya tidak terlambat datang ke kantornya. Beberapa saat kemudian akhirnya Niko bisa terbebas dari kemacetan tersebut. Niko melajukan motornya dengan cepat dan terburu-buru. Sekitar 10 menit kemudian akhirnya Niko ini sampai juga di kantornya dan tidak terlambat. Sesampainya di kantor, Niko langsung pergi ke ruangan atasannya untuk meminta izin cuti. "Permisi Pak." "Iya silakan masuk," jawab atasannya dari dalam. Niko pun membuka pintunya dan langsung masuk ke dalam ruangan. "Silakan duduk," pinta atasannya. "Ada apa ini Niko?" "Iya ini, jadi gini Pak. Saya datang ke sini mau izin cuti Pak untuk beberapa hari," ucap Niko. "Berapa hari memangnya? Lalu ada apa?" "Seminggu lah Pak, kalau boleh. Tante saya sakit Pak. Saya diperintahkan untuk menjaganya," jawab Niko. "Boleh kalau gitu, tapi ingat kalau urusannya sudah selesai harus segera kembali ya." "Baik Pak, terima kasih," jawabnya. Niko pun akhirnya pergi dari ruangan itu dan pergi ke tempat kerjanya untuk memulai bekerja. Singkat ceritanya seperti biasa, Niko pulang malam karena harus lembur. Niko pulang sekitar pukul 10 malam kali ini, karena tugas yang diberikan lebih banyak dari hari-hari biasanya. Mungkin karena tahu Niko mau cuti selama seminggu, jadi diberikan tugas lebih banyak. Tapi Niko menerima tugas itu dengan senang hati dan ikhlas, karena memang sudah tugasnya. Setelah tugasnya sudah selesai, Niko langsung pulang ke kosannya dan merebahkan dirinya. Tapi ternyata sesampainya di rumah, Niko tidak bisa langsung tertidur karena harus mengemasi barang-barang yang akan dibawa menuju ke rumah sakit yang ada di kota lain. Dengan tas besar beberapa pakaiannya Niko masukkan. Malam itu juga Niko memesan tiket kereta secara online, supaya besok pagi Niko tidak harus pergi ke loket mengantri terlebih dahulu. Setelah semuanya siap, Niko pun merebahkan tidurnya dan berharap agar bisa tertidur, namun entah kenapa Niko tidak bisa tertidur seperti biasanya, padahal matanya sudah sangat mengantuk. Akhirnya Niko memutarkan musiknya atau musik kesayangannya di ponselnya itu, supaya bisa tertidur dengan pengantar lagunya. Beberapa menit kemudian akhirnya Niko bisa tertidur dengan musik yang masih tetap menyala. Tengah malam tiba-tiba Niko terbangun dan ingin buang air kecil. Ternyata Niko baru sadar kalau musiknya masih berputar. Niko pun mematikan musiknya lalu mencarger HP-nya supaya besok pagi saat dibawa di perjalanan tidak kehabisan baterai. Ya meskipun di dalam kereta ada stop kontak untuk mencarger HP. Setelah HP-nya sudah tertancap dengan kabel charger, Niko pun ke kamar mandi untuk buang air kecil. Keesokan paginya Niko langsung mandi dan sarapan lebih awal supaya tidak tertinggal kereta keberangkatannya. Sebelum pergi, Niko mengunci semua pintu kosannya dan Niko pun pergi ke stasiun dengan menggunakan ojek online yang sudah dipesannya. Sekitar 30 menit, Niko akhirnya sampai juga di stasiun. Saat sampai di stasiun, ternyata kereta keberangkatannya akan segera berangkat. Niko pun lari dengan terbirit-birit menuju ke kereta karena takut ketinggalan. Untungnya, pada kala itu Niko sampai di stasiun dengan waktu yang pas tidak ketinggalan. Di dalam perjalanan menuju ke kota yang ditinggali oleh Om Hendrik dan Tante Dewi, Niko merasakan kantuk yang luar biasa karena semalam kurang tidur. Karena perjalanannya cukup jauh menempuh waktu sekitar 6 jam, akhirnya Niko memutuskan tidur sejenak untuk mengusir rasa kantuknya. Singkat ceritanya, Niko sampai di stasiun kota tersebut dengan selamat. Dia pun langsung turun dan membawa barang-barang bawaannya untuk pergi ke rumah sakitnya,
Niko harus menggunakan bus angkutan umum. Karena Niko belum tahu di mana letak rumah sakitnya, akhirnya Niko menelepon Om Hendrik. Halo, assalamualaikum Om. Waalaikumsalam, Nik, gimana? Ini aku sudah sampai di stasiun Om. Lokasi rumah sakitnya di mana ya Om? Tolong Sherlock dong Om. Ya sudah, ini nanti Om kirim alamatnya ya. Kamu hati-hati di jalan, ucap Om Hendrik. Niko menunggu bus angkutan di pinggir jalan. Dan beberapa saat kemudian ada sebuah bus angkutan umum yang berhenti tepat di depan Niko. Ayo bang, naik bang, ucap kernet itu. Sebelum naik ke dalam bus, Niko mempertanyakan terlebih dahulu kepada kernetnya dan menunjukkan alamat yang ada di layar ponselnya kepada kernet. Maaf mas, mau tanya, kalau ke alamat ini naik angkutan ini kah? Tanya Niko. Iya betul mas, naik saja, ucap kernet karena Niko bukan orang daerah situ. Akhirnya Niko mengikuti saja apa yang dikatakan kernet tersebut. Di sepanjang jalan, Niko melihat ke arah jalanan dan melihat keadaan kota itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba kernet menghampiri ke arah Niko. Mas, ini sudah sampai di depan rumah sakit. Oh iya mas, terima kasih ya, jawab Niko yang bangun dan meninggalkan bus tersebut dan membayarnya. Terlihat dari depan kondisi bangunan rumah sakitnya tidak seperti rumah sakit yang modern saat ini. Namun kondisinya seperti bangunan yang sudah tua dan terlihat usang. Cat yang menempel di tembok rumah sakit tersebut pun sudah terkelupas, banyak yang benar-benar berlumut. Tanpa berlama-lama, Niko pun mencoba masuk ke dalam rumah sakit itu. Karena Niko belum mengetahui di mana kamar rawat Tante Dewi, akhirnya Niko bertanya terlebih dahulu ke tempat resepsionis rumah sakit. Terlihat ada dua suster yang ada di tempat resepsionis tersebut. Maaf sus, mau nanya, ruangannya Tante Dewi yang sakit DBD di mana ya? Tanya Niko. Sebentar ya, saya cek dulu mas, jawabnya. Salah satu suster itu mengecekkan berkas-berkas yang bernama Dewi, baik di komputer maupun di lembar kertas. Setelah lama menunggu di tempat resepsionis tersebut, akhirnya suster menemukan nama Dewi. Ada nih mas, di kamar Kamboja, jawabnya. Kamar Kamboja di mana sus? Masnya lurus saja melewati lorong, nanti ada perempatan jalan lorong itu, mas belok saja ke kanan, di situ nanti cari ada nama kamar yang tertera di atas pintu, jelas suster. Oh baik kalau gitu sus, terima kasih ya, saya mengerti, jawab Niko. Niko pun berjalan menuju ke lorong yang sudah ditunjukkan oleh suster tersebut, sambil memandangi ruangan-ruangan kamar lainnya. Akan tetapi saat dilihat oleh Niko, ruangan tersebut terlihat kosong, tidak ada pasien yang dirawat di dalam ruangan itu. Memang rumah sakit yang terlihat sepi, tidak seperti rumah sakit biasanya. Saat Niko di depan rumah sakit, juga hanya beberapa orang saja yang ada di rumah sakit itu. Dengan terus berjalan perlahan, Niko menuju ke kamar Kamboja. Akhirnya Niko menemukan juga letak kamar Kamboja tersebut. Niko pun masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niko sudah sampai, jawab Om Hendrik. Iya Om, tantenya mana? Itu di dalam, ayo masuk Nik, ucap Om Hendrik. Ruangan kamar Kamboja itu juga terlihat sepi, hanya ada Tante Dewi saja yang dirawat di kamar Kamboja itu. Terlihat Tante Dewi sedang terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah yang sangat pucat dan lemas. Tante gimana? Sudah membaik? Tanya Niko. Belum Nik, masih lemas. Kamu sejak kapan datangnya Nik? Baru saja Tante. Niko juga membawakan buah-buahan untuk Tante Dewi yang dibelinya dari kota serta beberapa oleh-oleh. Ini Tante ada buah-buahan sama makanan, tolong diterima ya, ucap Niko. Wah Tante, jadi ngerepotin kamu Nik, jawab Tante Dewi. Gak apa-apa Tante, sekali-kali kok. Setelah berbincang-bincang dengan Tante Dewi, Niko keluar ke balkon rumah sakit bersama dengan Om Hendrik. Niko dan Om Hendrik duduk di kursi balkon sambil menikmati suasana rumah sakit itu di sore hari. Akan tetapi saat Niko duduk di balkon rumah sakit tersebut, terlihat sepi, tidak ada orang lewat. Tiba-tiba saja Om Hendrik menawarkan kopi kepada Niko. Mau kopi nggak Nik? Boleh Om, jawab Niko. Singkat ceritanya, Om Hendrik pun meninggalkan Niko di balkon sendirian. Om Hendrik kemudian pergi menuju ke warung depan yang ada di depan rumah sakit.
Saat sedang duduk sendirian di balkon, tiba-tiba saja Hendrik melihat ada seorang wanita dari kamar sebelah duduk juga di balkon ruangannya. Wanita itu terlihat cantik dengan rambut tergerai panjang. Namun anehnya wanita ini berwajah pucat pasi. Niko pun menyapa wanita tersebut. "Mbak, nemenin siapa di sini?" tanya Niko. "Nemenin ibu saya, Mas." "Oh gitu, sakit apa Mbak ibunya?" "Sakit asam lambung, Mas." "Udah lama Mbak di sini?" "Sudah seminggu, Mas," jawabnya. Karena ingin tahu nama wanita tersebut, Niko pun mengajak perkenalan dengannya. "Oh ya, kalau boleh tahu namanya Mbak siapa?" "Nama saya Mawar, Mas." "Oh, Mbak Mawar, namanya seperti bunga," hehe, ucapnya. Beberapa saat kemudian Om Hendrik datang dengan membawakan secangkir kopi untuk Niko dan beberapa cemilan ringan. Tiba-tiba saja saat pandangan Niko menuju ke arah balkon samping ruangan itu, ternyata Mawar sudah tidak ada di depan balkonnya. Mungkin sudah masuk ke dalam tadi, pikir Niko dalam hati. "Ini nih kopinya," ucap Om Hendrik. "Iya Om, makasih ya Om," jawabnya. Mereka saling bercengkrama di depan balkon ruangan sampai tidak terasa kalau hari sudah mulai petang. Azan maghrib terdengar berkumandang dari masjid yang ada di dekat rumah sakit. Niko pun pergi ke kamar mandi rumah sakit untuk mandi, karena tubuhnya sudah lengket seharian di jalan. "Om, kamar mandinya di mana ya?" "Itu di pojok depan nih," jawab Om Hendrik. Niko pun membawa baju ganti dan handuk serta perlengkapan mandi menuju ke kamar mandi. Saat sedang mandi di dalam kamar mandi, Niko merasa seperti ada orang yang mengawasinya dari dalam. Namun tidak ada siapa-siapa di situ saat Niko lihat sekitar kamar mandi tersebut. Seketika Niko merinding karena merasa seperti ada tiupan angin menuju ke lehernya. Niko pun mempercepat mandinya karena takut. Saat Niko sedang sikat gigi, tiba-tiba Niko mendengar ada suara perempuan yang menangis. Pikiran Niko mulai kemana-mana. Sesegera mungkin Niko menyelesaikan mandinya dan pergi. Setelah selesai mandi, Niko pun pergi ke musola yang ada di rumah sakit itu untuk melaksanakan sholat maghrib. Sehabis sholat maghrib, Niko pergi ke kamarnya Tante Dewi. Terlihat Om Hendrik yang bersiap-siap pergi ke kantor karena mendapat kerja malam hari dan ada meeting. "Nik, tolong jagain Tante Dewi ya, Om pergi kerja dulu. Kalau ada apa-apa, telepon Om ya," ucap Om Hendrik. "Iya Om, siap Om," jawab Niko. "Oh ya, itu udah ada nasi bungkus buat kamu makan malam ya," kata Om Hendrik. "Om beli nasi kapan?" tanya Niko. "Tadi sore sekalian beli kopi," jawab Om Hendrik. "Ya sudah, kalau gitu Om berangkat dulu ya Nik," ucapnya. "Hati-hati Om," jawab Niko. Setelah Om Hendrik pergi, Niko makan malam terlebih dahulu di depan balkon rumah sakit. Saat sedang menyantap makan malamnya, tiba-tiba Niko melihat sosok Mawar lagi di tempat balkon. Namun pakaiannya masih sama seperti yang tadi sore Mawar pakai. Mungkin Mawar tidak bawa baju ganti, pikir Niko. Mawar terlihat duduk termenung dengan raut wajah yang murung dan pucat pasi. "Mawar, kamu sudah makan belum? Kalau belum, sini gabung sama aku, kita makan bareng," ucap Niko. Mawar pun kemudian duduk menghampiri Niko, dan kemudian mereka pun makan bersama. Terlihat Mawar makan sangat lahap seperti orang yang sangat kelaparan. Namun anehnya tiba-tiba Niko mencium aroma bau anyir dan kembang-kembangan serta bau bangkai di sampingnya. Akan tetapi Niko tidak terlalu memperdulikan hal itu. Tapi karena bau anyir tersebut membuat Niko tidak nafsu untuk melanjutkan makan malamnya. "Kamu habiskan saja makanannya, Mawar. Aku sudah kenyang." Akhirnya Mawar pun menghabiskan semua makanannya Niko hingga tidak tersisa. Niko duduk dan bercengkrama seperti biasanya, lalu tiba-tiba Mawar izin untuk kembali ke ruangannya. "Aku ke ruangan dulu ya, kasihan ibu sendiri." "Iya Mawar," jawab Niko dengan singkat. Namun tiba-tiba saja Mawar mengatakan sesuatu kepada Niko. "Jangan tidur malam-malam ya." Niko hanya menganggukkan kepalanya dan tidak terlalu menghiraukan ucapannya Mawar. Sedangkan Niko kembali lagi ke ruangannya untuk menjaga tantenya. Ketika Niko masuk ke dalam kamarnya tantenya, yaitu Tante Dewi, ternyata Tante Dewi sudah tidak ada di dalam kamarnya. Niko mencari ke sana kemari. Beberapa saat kemudian tantenya Niko pun kembali dengan jalan yang sangat perlahan dan wajah yang memucat.
Ya ampun, Tante dari mana saja? Tante kan masih sakit. Ucap Niko lalu membantu mama Tante Dewi menuju ranjang. Dari kamar mandi Niko, Tante kebelet buang air kecil, jawab Tante Dewi. Kenapa Tante nggak manggil aku tadi? Maaf ya Tante, aku nggak jagain Tante tadi. Iya sudah nggak apa-apa Niko, kan kamu tadi sedang makan. Tante nggak mau ganggu, jawab Tante Dewi. Tiba-tiba suster perawat pun datang membawakan bubur untuk Tante Dewi. Niko pun mencoba untuk menyuapi Tante Dewi. Tante makan dulu ya, biar cepat sembuh. Mumpung buburnya masih hangat nih, ucap Niko. Tante Dewi pun mengangguk dengan perlahan, namun Tante Dewi tidak mau menghabiskan semua buburnya, katanya rasanya tidak enak. Ya karena mungkin lagi sakit, jadi Tante Dewi tidak nafsu makan, dan semua makanan rasanya tidak enak di mulutnya. Niko pun merapikan mangkuk buburnya lagi. Dan singkat ceritanya sekitar pukul 9 malam, Niko merasa panas di dalam kamarnya Tante Dewi. Tubuhnya bercucuran keringat yang membasahi bajunya. Sedangkan Tante Dewi sudah tertidur dengan pulas. Niko keluar ke balkon untuk mencari angin. Suasana rumah sakit tersebut mencekam sekali, terlihat sepi juga. Dan ruangan kamar yang ada di depan balkon terlihat sepi dan lampunya dimatikan semua, sehingga ruangan tersebut terlihat gelap. Namun Niko melihat dari dalam ruang depan balkonnya yang sedikit terpancar oleh sinar lampu lain. Niko melihat ada bayangan putih di balik jendela kaca ruangan depan tersebut. Saat Niko lihat seksama dengan kedua matanya, bayangan putih itu pun tiba-tiba berubah menjadi sosok wanita berebut panjang acak-acakan dengan wajah hancur dan pakaian putih lusuh. Sosok wanita itu ternyata sosok kuntilanak yang menatap tajam ke arah Niko. Seketika Niko merinding ketakutan, Niko pun masuk ke dalam ruangannya dan menutup pintu balkonnya rapat-rapat. Niko tidur di sofa ruangan Tante Dewi untuk segera tertidur. Karena memang ruangan Tante Dewi ini adalah ruangan VIP yang fasilitasnya lengkap, ada sofa, televisinya, dan hanya ada Tante Dewi saja di dalam ruangan itu. Saat Niko tengah berbaring untuk mencoba tertidur, tiba-tiba Niko ini mendengar suara dari balik tembok ruangan Tante Dewi. Suara itu terdengar jelas di telinga Niko. Duk, duk, duk. Seketika Niko membuka kedua matanya dan berpikir suara apa itu. Saat Niko mengingat kembali, padahal ruangan samping sebelah itu kanannya itu ya kosong, tidak ada orang yang menempati. Sedangkan ruangan mawar berada di samping sebelah kiri. Niko masih tetap berpikir positif, mungkin ada pasien lain yang baru saja datang untuk dirawat di ruangan sebelah. Beberapa menit kemudian suara itu tidak terdengar kembali, melainkan suara itu berganti menjadi suara tangisan anak kecil. Niko tidak berpikir aneh-aneh. Pikirannya pun mungkin ada anaknya yang masih kecil dan entah minta apa makanya nangis. Suara tangisan anak kecil itu semakin terdengar jelas sekali. Karena merasa penasaran, akhirnya Niko pun pergi keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat Niko melihat keluar, ternyata ruangan sebelah itu terlihat gelap dan tidak ada pasien lain. Seketika Niko merinding, ketakutan, lalu menutup kembali pintunya dan berbaring di sofa. Tiba-tiba saat matanya Niko menatap ke arah tirai belakang pintu, Niko melihat ada bayangan hitam. Namun bayangan hitam itu terlihat jelas dan bentuknya seperti anak kecil laki-laki. Niko menatapnya dengan tajam dan bayangan hitam itu membuat Niko terperanjat kaget. Karena bayangan hitam itu tiba-tiba saja berubah menjadi sosok tuyul dengan wajah yang menyeramkan. Kedua matanya hitam besar dan wajahnya belepotan berwarna putih, sedangkan tuyul ini hanya menggunakan celana dalam. Sosok tuyul ini tiba-tiba tertawa cekikikan dan berlari-larian menembus pintu ruangannya. Sontak Niko bergidik ngeri melihat peristiwa yang nyata itu di depan matanya. Niko menarik sarungnya untuk menyelimuti tubuhnya dari kedinginan dan rasa ketakutannya yang merasuk ke dalam tubuhnya. Niko tidak bisa tertidur setelah melihat sosok tuyul dan kuntilanak tadi. Malam itu Niko terus berdoa dengan tubuh yang gemetar dan merinding. Niko sebenarnya ingin membangunkan Tante Dewi karena takut. Tapi di sisi lain Niko tidak enak kalau membangunkan Tante Dewi yang sedang beristirahat.
Sekitar pukul 12 malam, hawa dalam ruangan tersebut menjadi semakin dingin seperti sedang tinggal di puncak. Sampai tubuh Niko menggigil dan sarung yang dibuat untuk selimutnya itu tidak dapat mengusir rasa dinginnya. Niko memejamkan kedua matanya, namun masih tetap terjaga dan tidak bisa tertidur. Tiba-tiba saja Niko mencium bau anyir yang menyeruak di hidungnya. Brak! Sebuah vas bunga kecil yang terbuat dari keramik itu terjatuh dengan sendirinya dan berserakan di lantai. Padahal tidak ada angin. Kalaupun ada angin pun, ya vas bunga itu tidak akan bisa jatuh karena kan benar-benar lumayan berat. Sontak itu membuat Niko terperanjat kaget. Niko pun terbangun dan merapikan serpihan itu, takut nantinya akan melukai yang lewat di tempat itu. Saat sedang merapikan serpihan keramik itu, Niko terkejut melihat sosok wanita yang dilihatnya dari ruangan depan balkon berdiri di pojok ruangan dengan wajah yang hancur dan menangis merintih. Seketika Niko pingsan saat melihat sosok kuntilanak dengan tatapan tajam melihat ke arah Niko. Singkat ceritanya, Niko pingsan hingga pagi hari dan Om Hendrik pun baru pulang dari kerjaannya. Om Hendrik yang melihat Niko terkapar di lantai itu mencoba untuk membangunkannya. Nik, bangun Nik, bangun, kamu ngapain tidur di bawah? Tanya Om Hendrik. Oh, Om sudah pulang Om. Iya, kamu kenapa tidur di sini? Tanyanya. Enggak apa-apa Om, ketiduran aja aku waktu beresin keramik ini, soalnya tadi malam kesenggol. Alasannya yang tidak masuk akal. Niko memang tidak menceritakan semuanya kepada Om Hendrik. Om Hendrik pun menyuapi Tante Dewi untuk sarapan, sedangkan Niko keluar dari rumah sakit untuk mencari sarapan sambil jalan-jalan pagi. Niko pun sarapan di warung pinggir jalan depan rumah sakit. Tiba-tiba saja penjual nasi itu bertanya kepada Niko, sembari menyiapkan nasi lodeh pesanan Niko. Masnya bukan orang sini ya? Iya Bu, saya di sini jagain tante saya. Saya dari ibu kota Bu. Oh alah, pantesan ngomongnya Rian, jawab ibunya. Sebenarnya saya juga dari kampung Bu, cuma kerja di kota, jadi ya ngomongnya campur-campur Bu. Mas gak tahu ya kalau rumah sakit itu angker. Banyak loh yang di rumah sakit itu melihat penampakan. Seketika Niko terdiam dan memikirkan apa yang terjadi semalam. Pantas saja Niko melihat penampakan-penampakan yang berbeda-beda wujudnya tadi malam. Akhirnya pesanan Niko pun datang. Niko tidak melanjutkan obrolannya dengan ibu penjual itu karena ibu penjual warungnya harus melayani pembeli yang lain. Setelah selesai sarapan, Niko kembali ke rumah sakit untuk mandi. Ternyata Om Hendrik sudah tertidur di sofa sedangkan Tante Dewi sedang asik menonton televisi. Niko, dari mana kamu? Habis sarapan Tante, di warung depan, jawab Niko. Oh, kamu sudah mandi belum? Belum Tante, ini mau mandi dulu, jawab Niko. Singkat ceritanya, setelah selesai mandinya, saat Niko sedang mengganti pakaiannya di dalam kamar mandi, tiba-tiba Niko melihat ada sebuah rambut acak-acakan dari plafon atas kamar mandi. Saat Niko tatap dengan seksama kedua matanya, rambut panjang itu seketika mendongakkan kepalanya, dan ternyata adalah sosok kuntilanak dengan wajah yang sangat menyeramkan menghadap ke arah Niko. Sontak Niko pun terkejut bukan main. Niko pun buru-buru membuka pintu kamar mandi dan lari keluar dengan lari terbirit-birit menuju ke ruangan Tante. Sesamanya di ruangan Tante Dewi pun, nafasnya Niko ini masih terengah-engah dan tubuhnya masih gemetaran. Kamu kenapa Niko? Tanya Tante Dewi. Namun Niko masih mencoba mengatur nafasnya dan tidak menjawab pertanyaan tantenya. Tante, aku izin keluar dulu ya, mau jalan-jalan dan mau lihat-lihat daerah sini, ucap Niko. Iya Niko, kamu hati-hati ya, jawab Tante Dewi. Niko berjalan kaki dan mengelilingi jalanan sambil berfoto-foto sebagai kenang-kenangannya. Ada sebuah taman di pinggir jalan. Akhirnya Niko beristirahat sejenak di bangku taman yang menghadap ke arah jalan. Tiba-tiba saja Niko melihat ada Mawar yang tengah duduk sendirian di bangku sebelah. Mawar, teriak Niko. Seketika Mawar pun menoleh ke arah Niko
dengan wajah yang sama terlihat pucat dan dengan menggunakan baju yang sama seperti biasanya. Akan tetapi tiba-tiba saja Mawar pergi dari bangkunya padahal Niko mau menghampirinya. Akhirnya Niko juga kembali lagi ke rumah sakit karena sudah semakin panas cuacanya. Sore harinya menjelang maghrib, seperti biasanya Niko dan Om Hendrik duduk di bangku balkon dengan menikmati secangkir kopi dan camilan. Singkat ceritanya, malamnya seperti biasa Om Hendrik harus pergi berangkat bekerja. Sedangkan Niko masih terjaga di dalam ruangannya Tante Dewi untuk menjaga Tante Dewi dan menyuapinya. Setelah selesai menyuapi Tante Dewi, Niko kemudian kembali duduk di balkon untuk menghirup udara malam hari. Ternyata Mawar sudah terduduk di balkon ruangannya. Seperti biasanya mereka saling bercengkrama, dan lagi-lagi saat Niko sedang mengobrol dengan Mawar, Niko mencium bau anyir darah dan bau kembang-kembangan yang menyeruak di hidungnya. Namun Niko tidak terlalu menghiraukan akan hal itu. Lagi-lagi ibunya Mawar memanggil Mawar, sehingga obrolan mereka terhenti karena Mawar harus masuk ke dalam ruangannya. Mawar tidak lupa selalu mengingatkan kepada Niko agar tidak tidur terlalu malam, lewat jam 10 malam. "Kamu jangan tidur malam-malam ya, jangan sampai lewat jam 10 malam," jawabnya. Niko pun menatap layar ponselnya dan ternyata sudah pukul 9 malam. Akan tetapi Niko masih saja tidak terlalu menghiraukan perkataan dari Mawar. Niko masih tetap terjaga di depan balkonnya sambil menikmati malam hari. Namun saat sudah pukul 10 malam, tiba-tiba Niko mendengar ada suara tangisan wanita yang terdengar jelas di telinganya. Niko pun mencari-cari di mana letak suara tangisan wanita itu. Tiba-tiba saja suara itu menghilang dengan sendirinya. Suara tangisan itu sama seperti yang Niko dengar malam kemarin di dalam kamar ruangannya yang membuat Niko jatuh pingsan. Terdengar suara langkah tapakan kaki dari arah ruangan yang ada di hadapannya. Namun saat Niko melihat ke arah ruangan di hadapannya, itu ya terlihat tidak ada siapa-siapa di sana. Karena hawanya sudah mulai dingin dan malam sudah mulai larut, akhirnya Niko pun masuk ke dalam ruangannya dan menutup pintu balkon, dan ternyata Tante Dewi sudah tertidur. Saat melangkah menuju ke arah sofa untuk tidur, Niko merasa kalau dari belakang tubuhnya seperti ada yang mengikutinya, karena perasaannya Niko tiba-tiba tidak enak seperti ada yang mengikuti, dan tubuhnya merinding serta bulu kuduknya pun berdiri. Seketika tercium bau anyir dan bau bangkai yang sangat menyengat di hidungnya. Niko perlahan-lahan membalikkan tubuhnya untuk melihat sebenarnya ada apa di belakang tubuhnya. Saat melihat ke arah belakangnya, ternyata ada sosok pocong hitam dengan mulut yang menganga dan baunya sangat busuk menatap tajam ke arah Niko. Niko pun terkejut. Niko pun langsung berlari menuju ke sofa dan terus membaca doa-doa yang dihafalnya, dengan memejamkan kedua matanya dan berharap sosok pocong itu pun pergi dari hadapannya. Niko mengintip dari balik matanya dan ternyata sosok pocong berwajah hitam itu pun sudah pergi dari hadapannya. Napas Niko terengah-engah karena ketakutan dan tubuhnya penuh dengan keringat yang membasahi bajunya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari depan. Suara ketukan itu sebanyak 3 kali. Saat itu pikir Niko mungkin Om Hendrik pulang karena mana mungkin suster atau dokter datang untuk memeriksa malam-malam seperti ini. Akhirnya Niko pun terbangun dan berjalan menuju ke pintu untuk membukakan. Namun saat pintunya dibuka oleh Niko, ternyata tidak ada siapa-siapa di depan ruangan itu. Seketika Niko merinding karena melihat sekitar terlihat gelap dan sepi sekali. Niko pun kembali masuk, namun saat Niko membalikkan badan, tiba-tiba ada yang memanggil namanya dari belakang. "Niko." Langkah Niko pun terhenti dan kebetulan pintunya belum ditutup oleh Niko. Niko heran, kenapa dia tahu namanya dan dari mana dia tahu. Saat itu pikirnya ya mungkin itu Mawar. Niko mencoba membalikkan tubuhnya, dan saat Niko menatap ke belakang, ternyata adalah sosok kuntilanak yang waktu itu berada di pojok ruangan tersebut. Sontak Niko berteriak dan tiba-tiba sosok kuntilanak itu menghilang dengan meninggalkan kepulan asap.
Niko menutup pintunya dan masuk ke dalam. Ternyata Tante Dewi terkejut dan terbangun saat mendengar teriakan Niko. "Ada apa, Niko? Kok kamu teriak-teriak?" tanya Tante Dewi. Tante, tidak ada apa-apa kok. Tadi ada tikus, aku kaget," jawabnya beralasan. Tikus, di mana, Nik?" tanya Tante. "Di depan Tante," jawabnya. Niko pun kemudian kembali ke sofanya untuk segera tertidur. Namun tetap saja, Niko tidak dapat memejamkan kedua matanya. Karena masih kepikiran sosok yang tadi berada tepat di depan matanya itu, yaitu sosok pocong dan sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan. Niko benar-benar jantungnya serasa mau copot. Kalau setiap hari harus melihat sosok-sosok seperti itu, bisa saja Niko mati ketakutan. Sekitar pukul 2 dini hari, matanya Niko masih terjaga dan tidak bisa tidur. Tiba-tiba saja Niko mendengar ada suara dari samping ruangannya. Suara itu seperti benda berat yang digeserkan. Begitulah suaranya kira-kira, yaitu seret, seret. Niko pun mendengarkan kembali suara itu, namun seketika suara itu menghilang. Kembali terdengar suara tangisan, namun kali ini suara tangisannya itu wanita. Kalau malam sebelumnya suara tangisan dari samping ruangannya itu adalah tangisan anak kecil, tapi kali ini adalah suara tangisan perempuan. Suara tangisannya dikenali oleh Niko. Suaranya sama persis dengan kuntilanak yang waktu itu Niko nampak di depan pintunya. Lalu Niko mencoba untuk memutar musiknya dengan volume yang keras agar suara tangisan itu tidak terdengar lagi. Namun semakin keras volume musik yang diputar, semakin keras pula suara tangisannya. Niko sampai menutup telinganya dengan kedua tangannya karena tidak kuat mendengar tangisan itu. Akan tetapi anehnya ya, Tante Dewi tidak mendengar suara tangisan itu. Dia masih terlelap tidur. Hingga sekitar pukul 3 dini hari, suara tangisan itu mulai menghilang. Dengan sendirinya, Niko pun akhirnya bisa memejamkan kedua matanya dan bisa kembali tertidur dengan pulas. Keesokan paginya, Niko bangun sekitar pukul 9 pagi karena semalaman dia kurang tidur. Saat terbangun ternyata Om Hendrik sudah pulang dan tengah menonton TV dengan Tante Dewi. "Sudah bangun, Nik?" tanya Om Hendrik. "Iya Om, maaf ya Om, aku baru bangun." "Ya tidak apa-apa, Nik," ucap Om Hendrik. Malam ini Om Hendrik tidak berangkat kerja karena hari libur. Jadi Niko merasa lega karena nanti akan ada yang menemaninya. Malam itu Om Hendrik tidur di sofa sedangkan Niko lebih memilih tidur di tikar yang ada di bawah ranjangnya Tante Dewi. Niko terbaring di tikar tersebut dan posisi tidurnya terlentang menghadap ke arah kolong ranjang Tante Dewi. Niko mulai memejamkan kedua matanya. Beberapa saat kemudian Niko memejamkan kedua matanya. Niko mencium aroma bau anyir dan bau bangkai yang sangat menyengat menyeruak di hidungnya. Akhirnya Niko membuka kedua matanya dan betapa terkejutnya Niko melihat ada sosok pocong yang malam itu Niko lihat. Pocong itu berhadapan langsung dengan Niko dan menatap tajam ke arah Niko. Wajahnya hitam dengan mulut yang menganga. Baunya sangat tidak enak sekali. Saat itu Niko ingin sekali berteriak namun mulutnya terasa terkunci dan tubuhnya pun kaku. Ingin teriak tidak bisa, ingin menggerakkan tubuhnya saja tidak bisa. Niko hanya bisa menangis dan meneteskan air matanya dari pojok matanya. Sampai pada akhirnya, Niko pingsan hingga pagi hari. Om Hendrik dan juga Tante Dewi juga tidak mengetahui akan hal itu. Jadi di dalam pikiran Om Hendrik dan Tante Dewi, Niko sedang tertidur pulas. Niko pun terbangun dengan keadaan tubuhnya yang terasa kaku dan seperti habis dipukuli warga sekampung. Tubuhnya pegal semua dan terasa sakit. "Kamu kenapa, Nik?" tanya Tante Dewi. "Gak tahu nih, Tan. Tubuhku sakit sekali, semuanya pegal-pegal," jawab Niko. "Ya sudah, kamu istirahat saja, jangan kemana-mana," ucap Tante Dewi. Tante Dewi sudah 5 hari, namun belum juga sembuh juga. Padahal sebenarnya Niko sudah tidak betah di rumah sakit itu. Tante Dewi masih terlihat banyak bintik-bintik merah di sekujur tubuhnya karena digigit nyamuk. "Tante sudah baikan belum?" tanya Niko. "Lumayan sih, Nik, tapi masih lemas,"
jawab Tante Dewi. Singkat ceritanya, Niko duduk di depan balkon bersama dengan Om Hendrik saat siang hari. Mereka saling bercengkrama dan juga Om Hendrik menanyakan pekerjaannya Niko yang ada di kota. Gimana Nik, betah kamu kerja di sana? Tanya Om Hendrik. Iya Om, betah kok. Sudah 2 tahun aku di sana. Wah, lumayan lama juga ya. Syukurlah kalau betah Nik. Obrolan mereka terhenti karena tiba-tiba saja Tante Dewi berteriak dari dalam. Tolong mas, teriaknya. Om Hendrik dan Niko pun panik dan langsung melihat masuk ke dalam untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Wi? Tanya Om Hendrik. Itu mas, tadi aku melihat ada kuntilanak di pojok sana, ucap Tante Dewi. Kuntilanak? Tanya Om Hendrik. Iya mas, tadi aku melihat ada kuntilanak menatap ke arah dengan tatapan tidak mengenakan dan menangis ke arahku mas, jelas Tante Dewi. Ah, kamu itu pasti halusinasi saja itu. Sudah kamu istirahat. Jangan berpikir yang macam-macam. Mana ada kuntilanak di siang bolong gini, jawab Om Hendrik. Iya Tan, sudah tante kan lagi sakit, pasti halusinasi tante saja itu, timbul Niko. Sebenarnya Niko tahu apa yang dikatakan oleh Tante Dewi. Ya karena Niko sendiri sudah pernah melihatnya dan sudah biasa melihat penampakan itu. Namun Niko tidak menceritakan kepada Tante Dewi ataupun Om Hendrik. Singkat ceritanya, sore harinya Niko duduk kembali di balkon dan dia melihat ada Mawar yang sudah duduk di depan ruangan balkonnya. Mawar lagi apa kamu? Sapa Niko. Dudukan aja nih, jawabnya. Namun anehnya, Niko melihat Mawar masih sama dengan wajah yang masih pucat dan menggunakan baju yang sama seperti sejak awal Niko berkenalan dengan Mawar. Tapi Niko tidak menghiraukan hal itu. Mereka terus bercengkrama saja. Ibumu sudah sembuh Mawar? Namun Mawar menjawab hanya dengan gelengan kepalanya. Yang sabar ya Mawar, semoga ibumu cepat sembuh, ucap Niko. Mawar pun tersenyum kepada Niko dengan senyuman manisnya. Aduh, sakit. Terdengar suara rintihan dari dalam ruangannya Mawar. Ternyata itu adalah ibunya Mawar yang teriak kesakitan. Akhirnya Mawar pun segera lari menuju ke dalam untuk melihat keadaan ibunya. Malam harinya saat Niko dengan sengaja jalan-jalan ke lorong-lorong rumah sakit sendirian, rasanya seperti sedang uji nyali karena suasananya sangat gelap dan juga sangat sepi. Tiba-tiba saat sedang berjalan mengelilingi rumah sakit itu, Niko melihat ada sebuah mobil ambulan dan ambulan itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya pintu mobil pada tempat sopir. Tidak hanya itu, sirene yang ada pada ambulans itu juga berbunyi padahal saat Niko lihat, ambulans itu tidak ada orangnya sama sekali di dalamnya. Seketika Niko pun merinding, dan tiba-tiba saja Niko itu dikejutkan dengan sosok suster ngesot dari depan lorong yang dilewatinya. Ah, tolong, teriak Niko. Sembari lari dengan terbirit-birit menuju ke kamar Tante Dewi. Kamu kenapa Niko? Kok tergesa-gesa gitu? Tanya Om Hendrik. Ada suster ngesot Om, jawabnya spontan. Hah, suster ngesot, salah lihat kali kamu. Beneran Om, swear, jawab Niko. Dan Om besok aku mau pulang saja ya Om. Aku sudah tidak kuat berada di sini, ucap Niko. Gak kuat kenapa Niko? Di sini aku selalu diganggu Om, tapi aku selalu memendamnya sendiri dan tidak memberitahu Om sama Tante, jelas Niko. Jangan gitulah Nik. Sehari lagi deh ya, tahan dulu. Akhirnya Niko pun menuruti kata omnya untuk di rumah sakit sehari lagi. Malam itu Niko berbaring di tikar samping ranjangnya Tante Dewi sambil nonton televisi bersama dengan Om Hendrik dan Tante Dewi. Namun sekitar pukul 10 malam, Tante Dewi dan juga Om Hendrik sudah tertidur pulas. Hanya Niko saja yang masih terjaga dan tidak bisa tidur kembali. Tiba-tiba saja Niko mendengar ada suara keributan dan suara ramai di luar ruangannya. Seperti banyak orang di sana. Karena penasaran akhirnya Niko pun terbangun dan keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat Niko mengintip dari balik pintunya, ternyata sepi, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba terdengar suara brak. Seperti tubuh seseorang yang menabrakkan dirinya ke pintu ruangannya.
Niko pun keluar membuka pintunya, dan saat Niko keluar ruangan, betapa terkejutnya dia melihat banyak sekerumunan sosok-sosok yang pernah Niko lihat selama ini saat di rumah sakit. Ada sosok pocong wajah hitam, sosok kuntilanak, sosok tuyul, sosok suster ngesot, dan sebagainya. Semuanya menatap tajam ke arah Niko pada kala itu. Niko pun langsung getaran dan tubuhnya merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Niko pun langsung masuk ke dalam ruangan dan menutup kembali ruangannya. Niko menangis sejadi-jadinya dan menarik sarung sebagai selimutnya. Namun Tante Dewi dan Om Hendrik tidak mengetahui hal itu. Niko pun terus membaca doa. Sungguh takut sekali melihat sosok-sosok yang selama Niko belum pernah melihat, dan kali ini Niko melihat dengan mata kepalanya sendiri dengan nyata. Niko tidak bisa tidur sampai pagi hari, bahkan sampai Om Hendrik dan Tante Dewi sudah terbangun. Niko belum tertidur. Tubuh Niko sangat lemas dan rasanya panas dingin. "Kenapa Niko?" tanya Om Hendrik. "Gak apa-apa Om," jawabnya. Niko pun segera mandi supaya tubuhnya terasa segar. Namun lagi-lagi Niko melihat sosok kuntilanak yang biasa dilihatnya. Sosok kuntilanak itu menatap tajam ke arah Niko dari lorong depan kamar mandi saat Niko baru keluar dari kamar mandinya. Siang itu saat Niko melewati kamar ruangan Mawar dan ibunya, itu terlihat sepi dan tertutup. Dalam pikir Niko mungkin ibunya sudah sembuh dan sudah dibawa pulang. Akhirnya Niko iseng-iseng menanyakan tentang Mawar kepada suster yang berpapasan dengan Niko. "Sus," ucap Niko. "Ya kenapa Mas? Ada yang bisa saya bantu?" "Maaf Sus, mau tanya, orang yang tinggal di kamar ini di mana ya? Apa mereka sudah pulang?" "Siapa ya Mas?" "Itu loh Sus, yang anak sama ibunya. Yang ibunya sakit asam lambung dan anaknya bernama Mawar." "Hah? Ruangan ini tidak ada penghuninya Mas. Sudah sebulan tidak ada yang menempati ruangan ini." "Ah, yang benar Sus. Sudah hampir seminggu aku bertemu dengan dia Sus tinggal di ruangan ini." "Astagfirullah Mas, ini ya saya kasih tahu. Jadi sebulan yang lalu sosok ibu sama anak memang pernah tinggal di tempat ini, tapi ibunya itu meninggal dunia. Dan si anak perempuannya itu tidak terima, hingga perempuan itu depresi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dengan menggunakan gunting yang ada di meja ruangan tersebut," jelas suster. Seketika Niko pun lemas mendengarnya. Jadi selama ini yang dilihat Niko dan bercengkrama dengan Niko yang bernama Mawar itu adalah hantu. Niko pun menceritakan semuanya kepada Om Hendrik dan Tante Dewi. Untungnya hari ini adalah hari di mana Tante Dewi sudah diperbolehkan untuk pulang karena kondisi Tante Dewi sudah membaik. Semuanya mengemasi barang-barang bawaannya dan segera pergi dari rumah sakit itu. Pantas saja saat Niko melihat Mawar itu wajahnya pucat dan bajunya selalu itu-itu saja. Ternyata Mawar bunuh dirinya saat menggunakan baju tersebut. Akhirnya mereka semua pergi dari rumah sakit yang angker itu dan kembali ke rumahnya Om Hendrik. Waktu Niko pertama kali datang ke rumah sakit, itu memang hawanya sudah berbeda. Dilihat dari bangunannya saja sudah tidak layak dan juga sepi. Dan benar-benar sepi orang yang datang ke rumah sakit itu. Namun rumah sakit itu masih tetap beroperasi, meskipun hanya ada beberapa dokter dan suster yang bekerja di rumah sakit itu. Setelah sampai di rumahnya Om Hendrik, tiba-tiba saja Niko jatuh sakit. Akhirnya Niko diantar pulang ke rumah orang tuanya, karena kalau dirawat di rumahnya Om Hendrik tidak ada yang merawatnya, karena Tante Dewi belum sepenuhnya pulih, dan Om Hendrik juga harus bekerja. Niko dirawat di rumah orang tuanya selama 3 hari karena sakitnya, 3 hari lamanya. Dan kemudian, setelah sembuh dari sakitnya, Niko kembali lagi ke ibu kota untuk bekerja karena sudah cuti lebih dari seminggu. Ternyata rumah sakit itu memang terkenal angker, kata orang-orang sekitar, karena lahan yang dibangun rumah sakit itu ternyata bekas kuburan dulunya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor ataupun kisah-kisah horor lainnya, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke email kami ya teman-teman, yang nantinya akan saya bacakan di channel ini. Nah, terima kasih atas support kalian selama ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe yang belum subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya,
agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.